Kementerian Agama Surabaya gelar manasik haji massal. Nelayan tak melaut dampak angin kencang akibatkan harga ikan naik. TPA overload, masyarakat diminta berperan aktif atasi sampah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Kantor Kementerian Agama Kemenak Surabaya mendata 2.000 lebih jemaah calon haji sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2025 dan bisa mengikuti manasik haji. Pemerintah memberi batas akhir pelunasan BPIH 2025 hingga 17 April nanti. Hingga saat ini 2.400 lebih jemaah calon haji atau JCH maupun cadangan telah melunasi BPIH 2025. 2.106 diantaranya jemaah calon haji yang masuk dalam porsi keberangkatan tahun ini dan sisanya merupakan cadangan. Surabaya mendapat kuota 2.900 jemaah untuk keberangkatan haji tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama memberi batas akhir pelunasan hingga 17 April nanti. Sebelumnya, besaran biaya BPIH embarkasi Surabaya untuk tahun ini Rp60.955.751. Jemaah calon haji telah menyetorkan Rp25 juta sebagai setoran awal dan sisa yang harus dilunasi Rp33.691.998. Bimbingan manasik ini cut off-nya penarikan data di tanggal pelunasan di tanggal 27 Maret. Jadi 2.100 itu hanya tarikan data di pelunasan tanggal 27 Maret. Dari yang cadangan kira-kira sudah ada yang melunasi juga? Cadangan sudah banyak yang melunasi, tapi mereka belum bisa mengikuti manasik karena itu tadi cut off-nya penarikan data itu tanggal 27 Maret, tapi semoga semua cadangan yang sudah melunasi ini bisa berangkat sesuai nomor. Sebelumnya, saudara, Kemenak Surabaya menggelar manasik haji bagi ribuan jemaah calon haji asal Surabaya yang berangkat tahun ini. Selain di tingkat kota, Kemenak juga menggelar manasik haji di tingkat kecamatan dan kantor urusan agama. 2.106 jemaah calon haji atau JCH reguler 2025 yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH mengikuti bimbingan manasik haji massal. Dalam kegiatan ini, Kementerian Agama Kota Surabaya memberikan materi seputar rencana urutan dan doa ibadah haji maupun umroh baik di Mekah maupun Madinah hingga materi kesehatan jemaah. Selain di tingkat kota, bimbingan manasik haji ini diadakan di tingkat kecamatan dan KUA hingga 18 April nanti. Diharapkan dengan bimbingan manasik ini jamaah haji mempunyai bekal fisik, bekal ilmu, bekal doa-doa untuk diaplikasikan di Saudi Arabia pelaksanaan haji. Maka kami harap bimbingan manasik ini diikuti oleh seluruh jamaah haji yang sudah melunasi untuk mengikuti bimbingan manasik ini dengan sebaik-baiknya. Para peserta bimbingan manasik haji ini antusias dan berharap materi bimbingan yang diberikan bisa menjadi bekal selama menjalani ibadah haji nanti. Persiapannya tentu saja yang pertama kesehatan ya dijaga, olahraga semulai keliling-keliling Masjid Agung, tentunya gitu aja, kesehatan dulu. Harapannya apa Bu untuk proses haji tahun ini pada pemerintah terutama? Harapannya berjalan dengan lancar, pulang pergi selamat dan nyaman. Rencananya jemaah calon haji kloter pertama Jawa Timur
masuk asrama haji mulai 1 Mei 2025 dan berangkat ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Musim angin kencang terjadi di pantai selatan Jember membuat nelayan memilih tak melaut demi keselamatan. Akibatnya pasokan ikan segar turun dan berdampak pada kenaikan harga. Hal ini karena pedagang mendatangkan ikan dari luar kota. Ratusan perahu nelayan pantai Panjer Puger, Kecamatan Puger, Jember, terparkir di dermaga dan bantaran Sungai Bedadung. Nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan karena ketinggian gelombang di tengah laut bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Akibatnya, pasokan ikan segar turun dan pedagang mendatangkan ikan dari Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan dengan harga tinggi. Harga ikan tongkol tuna Rp25 hingga Rp27.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga cumi sebelumnya Rp65.000 kini naik Rp70.000 per kilogram. Harga udang laut Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram dan harga udang tambak Rp65.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Cuaca buruk tuh harga ikan 1 kilo 28,27. Itu untuk hari ini tongkol tuna. tongkol tuna 30. Kalau sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya 25, 23. Kalau cumi, Cumi sekarang ini 70. kalau cuaca biasa cumi Kalau cumi coba biasa agak cumi ya agak turun. berapa, Bu? 60, 65. Meski harga ikan segar naik, tempat pelelangan ikan Puger masih ramai pembeli karena ikan yang dijual selalu segar. Kenapa belanja ikan di TPI Puger ini, Bu? Karena senang banyak ikan segar. Gitu ya. Ya, Kalau belinya di pasar gimana? kalau di pasar banyaknya ikan yang nggak segar, kurang enak. Udah sering belanja di sini, Bu? Enggak, 1 tahun sekali. Gitu ya. Ya, saya tinggal di Bali. Ini untuk kegiatan apa ini, Bu? Makan bersama keluarga. Sejumlah nelayan sementara beralih bekerja sebagai kuli angkut ikan maupun berdagang ikan segar. Apa nelayan tidak melaut ini, Pak? Cuacanya buruk. Gelombang sampai berapa? Ya hanya tinggi sampai 4 meter 3 meter. Terus kalau enggak melaut ini yang dilakukan apa, Pak? Ya pokoknya kuli angkut lah, manul katanya tuh manul kan angkut aja. Iya. Manul ya kerja buruh di sawah. Gitu ya. Terus gimana ini, Pak? Kira-kira sampai kapan ini cuaca buruk, Pak? Wah, salah ini habis bulan depan ini enak. Harga ikan segar diperkirakan terus naik karena angin kencang biasanya terjadi hingga akhir April ini. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun mengajak masyarakat berperan aktif mengatasi masalah sampah. Masyarakat juga diminta membuang sampah pada tempatnya dan membantu proses penguraian untuk mengurangi tumpukan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menyebut dari 5 zona di tempat pemrosesan akhir atau TPA Winongo, 3 zona diantaranya sudah mengalami overload. Sementara 2 zona kini masih bisa digunakan menampung sampah yang diperkirakan sampai 2 hingga 3 tahun ke depan. Adanya 59 orang pemulung dinilai membantu pada proses pemilahan antara sampah plastik dan sampah organik. Khusus sampah organik akan dilakukan proses penguraian dengan metode landfill. Kemarin kami telisir itu sekitar 10-13 ton per hari peningkatannya. Itu dari sampah rumah tangga rata-rata terkumpul dari beberapa TPS kita, TPS Majen Sungkono, TPS Kresno, kemudian Kartika Manis, itu yang banyak penghuninya. Masyarakat diminta lebih tertib dalam pengelolaan dan membuang berbagai jenis sampah. Pemerintah telah menyediakan tempat pembuangan sampah atau TPS di setiap kelurahan sebelum akhirnya sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Tumpukan sampah juga terjadi di tempat pembuangan akhir Jember yang menggunung setinggi 32 meter. Gunungan sampah tersebut sebagian besar kiriman dari rumah tangga berupa botol air mineral dan kardus sebanyak 204 ton per hari. Truk bermuatan sampah terus berdatangan dari pagi hingga sore hari di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pasca Lebaran Idul Fitri, sampah rumah tangga baik organik maupun non-organik mendominasi hingga 204 ton per hari. Jumlah itu naik dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang tak lebih dari 198 ton per hari. Sedangkan sampah yang paling banyak adalah botol dan gelas mineral, bungkus makanan, serta kardus. Saat ini, tumpukan sampah sudah melebihi kapasitas yakni tembus 75 juta ton dengan ketinggian 32 meter. Petugas mengerahkan 3 unit alat berat berupa 2 unit ekskavator dan 1 unit wheel loader. Alat berat digunakan untuk menyusun tumpukan sampah dengan sistem terasering agar tidak longsor. Ketinggiannya sudah mencapai 32 meteran lah dari dasar itu, dan sekarang sudah sudah overload, betul-betul overload, takut kita khawatirkan longsor. Namun semua itu sudah kami antisipasi dengan cara memodel terasering untuk ketumpuan sampah yang datang. Kiriman sampah setiap hari berapa? Selama Lebaran ini meningkat, sebelum H-2 itu 200 sampai 204 ton per hari. Keberadaan pemulung yang mencapai 300 orang setiap hari juga membantu mengurangi tumpukan sampah. Pemulung juga mendapat berkah di tengah tingginya kiriman sampah rumah tangga. Ya kayak botol botol aqua, minuman gitu, yang banyak. Kalau hari-hari biasa itu jarang gitu, kalau botol-botol. Artinya sekarang lebih banyak? Lebih banyak. Pasca Lebaran ini ya. Ini yang nyari ada berapa orang kira-kira, Pak? Ini kira-kira ada 300 orang. Ini berkah berarti ini, Pak ya? Berkah. TPA Pakusari ini mempunyai lahan seluas 6,8 hektar yang terbagi dalam 6 zona penampungan. Batas maksimal sampah di TPA Pakusari hanya 1 juta ton dengan ketinggian 4 meter. Hernawan Mustiga, Kompas TV Jember, Jawa Timur. PT LIP maksimalkan regenerasi pemain muda. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, warga rela antre demi aksi borong emas dengan gramasi mulai dari 1 hingga 25 gram. Antrian pembeli logam mulia ini terjadi di kantor Pegadaian Jalan Dinoyo, Surabaya. Dan untuk mengetahui motivasi aksi borong tersebut, ikuti laporan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Kilmi Adrian Tovani. Saudara, logam mulia saat ini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling banyak diburu, terlebih setelah para pengamat ekonomi memprediksi harga emas akan mencapai 2 juta pada tahun ini. Apa yang menjadi daya tarik dari logam mulia, terutama emas saat ini? Kita akan berbincang dengan salah satu pembeli. Permisi Ibu, boleh hadap ke sini? Dari Kompas TV, dengan Ibu siapa namanya Bu? Ibu Memi. Ibu Memi, ini membeli apa rencananya di sini? Membeli logam mulia. Kenapa kok memilih logam mulia? Karena selama ini saya lebih memilih logam mulia daripada menyimpan kas untuk digunakan investasi jangka panjang. Ini kemarin sempat nyari-nyari, susah nggak sih Bu untuk logam mulia? Alhamdulillah enggak sih, di sini saya udah biasa beli di sini aja. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Nah, kalau kita berbicara mengenai saat ini logam mulia memang sangat diburu oleh masyarakat, dan bagaimana dengan stoknya? Karena kalau tadi berdasarkan pantauan kami ada beberapa masyarakat atau para pembeli yang harus waiting list atau menunggu sesuai dengan antrian untuk mendapatkan logam mulia yang mereka harapkan. Di samping saya sudah ada Bapak Imam Suhadi, Branch Manager dari Pegadaian Dinoyo, Surabaya. Selamat siang Pak. Dari Kompas TV. Ya, ini terkait dengan hari ini, untuk sebanyak apa sih Pak pembeli logam mulia di akhir-akhir ini Pak? Ya, saya melihat antusiasme masyarakat untuk memiliki emas itu luar biasa. Karena saya juga dari customer yang hadir di Galeri 24 itu selama 3 hari ini kayaknya ramai banget gitu ya.
Bahkan antriannya kalau kita lihat ada di unitnya Mer sana, Galeri 24. Kebetulan ini kan gabung sama Pegadaian Dino yang di Mer itu sampai di luar antrinya, kayak gitu. Ini artinya kalau untuk gramasinya sendiri yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk yang berapa gram? Ya, untuk saat ini informasi yang saya terima itu 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram itu paling banyak diminati. Satu lagi Pak, terkait dengan stok, ini apakah bisa dipastikan kebutuhan dari masyarakat atau para pembeli ini bisa terpenuhi? Ya, insya Allah kalau stok kita nggak akan kehabisan lah. Nanti kalau memang customer katakanlah menginginkan ya, sambil menunggu stok mungkin bisa dengan cara mencicil. Menurut saya itu sih yang lebih bisa kita tawarkan ke masyarakat kayak gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami Pak Imam Suhadi. Iya, untuk logam mulia saat ini memang banyak dipilih masyarakat karena memang low risk atau memiliki resiko yang cukup rendah, terutama dengan ketidakpastian situasi ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Kika Madona, Cilmi, Andrianto Fani, Kompas TV, Surabaya. Sebelumnya, saudara, masyarakat di Kota Malang juga mulai beralih membeli emas batangan atau logam mulia antam karena harganya cenderung naik dan stabil. Kondisi ini membuat sejumlah toko emas tidak memiliki stok sehingga pembeli harus memesan terlebih dahulu. Pergeseran tren pembelian emas dirasakan toko emas bulan purnama di Kota Malang. Meski penjualan antam tidak terlalu ramai, namun ada pergeseran tren masyarakat yang cenderung berinvestasi membeli emas batangan tersebut. Bahkan sejak beberapa hari terakhir, stok antam di toko emas bulan purnama kosong. Untuk saat ini, masyarakat yang ingin membeli antam harus memesan terlebih dahulu. Namun untuk jenis emas batangan produksi lokal lainnya masih tersedia. Ini stoknya kosong karena pusatnya sendiri kosong, bukan kosong ya, karena di sananya sendiri kita mungkin karena antrinya di sana terlalu banyak, jadi mungkin kitanya masih belum sempat ke sana juga gitu. Kalau stoknya mungkin ya kayaknya banyak, tapi berita-berita kan sampai ngantri kayak gitu sih. Tapi permintaan masih tinggi ya di sini. Ada permintaan ada ya, tapi bukan yang yang sampai berat-berat besar. Memang stoknya belum ada. Ya masih inden lah istilahnya gitu. Saudara, event olahraga tahunan bertaraf internasional Bintan Triathlon kembali digelar untuk edisi ke-21 pada tahun 2025. Olahraga gabungan dari berenang, bersepeda, dan lari akan dihelat pada 4 hingga 5 Oktober mendatang. Dengan target 1.000 atlet triathlon dalam dan luar negeri, event internasional ini akan digelar di Bintan Beach International Resort yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang terkenal dengan keindahan alam dan fasilitas kelas dunia. Di edisi kali ini, Bintan Triathlon mencoba menghadirkan pengalaman yang berorientasi pada keluarga. Salah satunya dengan mendorong partisipasi lebih luas melalui kategori anak-anak dan remaja. Diharapkan event internasional yang ke-21 ini bisa menggait banyak atlet hingga wisatawan baik dalam maupun luar negeri, serta bisa mendukung visi Bintan sebagai daerah tujuan wisata terbaik di Indonesia untuk olahraga dan rekreasi. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan kita sangat mengapresiasi pelaksanaan Indofit Bintan Triathlon 2025 yang tadi direncanakan di bulan Oktober. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan bisa menjadi event yang menambah semangat wisatawan datang ke Kabupaten Bintan. Petani gelar motocross berhadiah utama kambing. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, petani di Banyuwangi menggelar lomba motocross dengan rute melalui persawahan sebelum memasuki masa tanam. Peserta yang mampu menaklukkan medan berlumpur sambil membawa 1 kuintal gabah dan pertama kali mencapai titik finish mendapatkan hadiah seekor kambing.
Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah keseruan lomba balap motor cross manol atau mengangkut gabah di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Sepeda motor dalam lomba ini merupakan sepeda motor yang dipakai para petani bekerja di sawah sehari-hari. Lomba balap ini digelar pertama kali di Banyuwangi. Ada 50 orang yang sehari-hari bekerja sebagai pemanol atau pengangkut gabah mengikuti lomba ini. Ketangkasan peserta untuk menaklukkan medan berlumpur, licin sambil membawa 1 kuintal gabah menjadi penentu kemenangan. Peserta kita bebaskan, jadi karena kita temanya manol ya, jadi motor pun tidak harus yang khusus, cuman kita lebih ke skill pada saat muat. Jadi walaupun memang itu situ pembalap, tapi di sini pada saat muat tetap kalah dengan pemanol. Terbukti itu kemarin ternyata juara satunya memang asli pemanol gitu. Peserta balap berpacu di lintasan sawah penuh lumpur membuat sejumlah peserta terjatuh, terutama saat sepeda motor diberi muatan 1 kuintal gabah. Kesulitan lumayan sulit karena medannya terkena hujan, banyak air, banyak lumpur. Dikarenakan cuacanya seperti ini, tapi itu sebuah tantangan. Itulah yang kami cari. Untuk muatannya sesuai dengan harapan, kurang lebihnya beratnya 1 kuintal. Itu sangat mewakili kami waktu ada di sawah. Tujuan lomba balap motocross manol gabah ini digelar untuk mewujudkan keakraban para pengangkut gabah di sawah. Sehingga saat ada pekerjaan lintas wilayah bisa saling membantu. Pemenang lomba balap ini mendapatkan trofi dan uang tunai. Hadiah utama seekor kambing diberikan bagi juara 1. Tim Liputan Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.